melakukan pendakian ke Gunung Agung di Pulau Bali. Aku berangkat dari kota Kudus ke Bali dengan menggunakan bis pada hari Kamis tanggal 26 Juni tahun 2025. Bis ini sudah sekaligus dengan jasa penyeberangan kapal dari Pelabuhan Ketapang ke Pelabuhan Gilimanuk. Bis berangkat dari Kudus pada jam 7 malam, mulai penyeberangan sekitar jam 8 pagi. Karena tadi ada sedikit kemacetan untuk antrian masuk ke pelabuhan. Ternyata, budaya di Ketapang ini masih sama seperti dulu. Ada pasti orang yang berenang di tepi laut dan meminta uang saweran dari para turis atau penumpang kapal. Ya sudah, aku akan kasih sedikit ini ke anak-anak, 50.000 aku keluarkan untuk saweran. Oke, ayo. Kapal pun sudah mulai berangkat. Sebenarnya perjalanan kapal hanya sebentar saja, yaitu kurang lebih 30 menit. Tapi akhir-akhir ini ombak lagi besar, sehingga kita harus tetap waspada dan hati-hati. Dan sekitar seminggu yang lalu, ada kapal yang tenggelam karena ombak yang besar. Sambil menunggu kapal sampai di Gilimanuk, kita nikmati saja pemandangan laut yang biru ini. Sangat indah sekali bukan? Hari ini ombaknya masih lumayan berasa, tapi sepertinya masih aman. Tak terasa, kita sudah sampai di Pelabuhan Gilimanuk. Kita bersiap-siap untuk mendarat dan melanjutkan perjalanan darat ke Terminal Ubung Denpasar. Perjalanan darat menuju ke Terminal Ubung masih jauh. Jarak masih 120 km dengan estimasi 4 jam perjalanan. Aku akan singgah di tempat saudaraku terlebih dahulu di Ubud, sebelum melakukan pendakian Gunung Agung. Dari Terminal Ubung ke Ubud sekitar 20 km dengan estimasi waktu 1 jam. Pagi hari, Sabtu 28 Juni tahun 2025. Aku berangkat dari Ubud ke Basecamp Taman Edelweiss naik Grab Car, karena pada waktu itu cuaca mendung dan gerimis, sehingga akan sangat riskan jika aku naik motor. Ya, akhirnya aku sampai di Basecamp Taman Edelweiss dan bertemu dengan guide yang nantinya akan menemani ke Gunung Agung. Kali ini aku menggunakan jasa private trip untuk mendaki Gunung Agung, karena memang wajib menggunakan guide lokal jika lewat via Taman Edelweiss. Karena ini adalah private trip, maka aku cuma berdua saja dengan guide. Dari Basecamp, aku akan naik ojek sampai ke pos 1. Ini sangat menghemat tenaga, karena jarak dari Basecamp ke pos 1 ini sangat jauh. Kira-kira jika jalan kaki, akan menghabiskan waktu kurang lebih 1,5 sampai 2 jam. Ya memang tarif ojek ini cukup mahal. Harga ojek dari Basecamp ke pos 1 adalah Rp100.000. Kita naik Gojek mulai jam 8.30 menit WITA. Pos 1, pos bayangan. Sampailah kita di pos 1 pada jam 8.45 WITA, setelah naik ojek sekitar 15 sampai 20 menitan. Badan juga capek karena menahan berat tas karir. Cuaca masih sedikit gerimis, tapi gak masalah buat kita. Kita istirahat sekitar 5 menitan dan langsung mendaki. Di pos 1 ini, cuma ada shelter saja yang digunakan untuk istirahat dan berteduh. Kita mulai mendaki dari pos 1 pada jam 8.55 WITA. Jalan dari pos 1 menuju ke pos 2 ini masih tergolong enak, jalan pit tanah, dan sekeliling hutan rimbun yang hijau. Lihatlah ini, daun-daunnya masih basah, karena katanya tadi malam di Gunung Agung hujan deras. Tapi untungnya jalan tanah ini gak terlalu licin untuk dilewati.
Gunung Agung punya beberapa jalur pendakian utama yang populer di kalangan pendaki. Masing-masing jalur punya karakteristik, tingkat kesulitan, dan tujuan puncak yang berbeda. Yang pertama adalah Via Pura Besakih. Jalur ini merupakan jalur terpanjang, jarak tempuhnya sekitar 10-12 jam. Yang kedua adalah lewat Pura Pasar Agung. Katanya jalur ini lebih pendek daripada yang lainnya, yakni sekitar 4-6 jam ke puncaknya. Tapi jalurnya paling ekstrim. Dan yang ketiga adalah lewat jalur Taman Edelweiss. Ini merupakan jalur yang kita gunakan untuk ke puncak Gunung Agung. Untuk jarak tempuhnya yaitu sekitar 6-8 jam ke puncak. Kelebihan dari jalur Taman Edelweiss adalah jalurnya lebih alami dan sepi dibanding Pasar Agung. Pemandangan Edelweiss dan ladang bunga jadi nilai tambah. Cocok buat pendaki yang ingin pengalaman berbeda dengan nuansa alam lebih lengkap seperti ladang, hutan, bebatuan, dan puncak. Sedangkan untuk kekurangannya adalah belum sepopuler jalur resmi lain seperti Pura Besakih dan Pasar Agung. Butuh pemandu lokal karena rute belum sejelas jalur utama. Fasilitas base camp tidak sebanyak di Besakih dan Pasar Agung. Setelah sekitar 1 jam mendaki, akhirnya sampai juga di pos 2. Kita sampai di pos 2 pada jam 10 WITA. Dan kita juga ketemu dengan beberapa pendaki yang sedang beristirahat di shelter pos 2. Di pos 2 ini, kita istirahat sejenak sekitar 5-10 menit. Ya, lanjutkan lagi perjalanan dari pos 2 ke pos 3. Jalan menuju ke pos 3 ini juga hampir sama dengan sebelumnya. Jalan tanah dengan sekeliling kanan kiri hutan. Tapi jalan ini lebih naik daripada sebelumnya. Di sini kita juga melewati hutan yang terbuka, tapi masih banyak pohon-pohon di sekitarnya. Jadi masih tidak terlalu panas. Di sini juga ada banyak sekali pohon-pohon cemara. Di Gunung Agung ini, terdapat beberapa mitos dan kepercayaan, di antaranya adalah 1. Gunung Agung adalah pusat dunia, atau disebut dengan Gunung Mahameru. Dalam kepercayaan Hindu Bali, Gunung Agung diyakini sebagai perwujudan Gunung Mahameru, gunung suci yang menjadi pusat alam semesta. Konon, Dewa Siwa memindahkan Mahameru dari India ke Bali dan menjadikannya Gunung Agung. 2. Gunung Agung sebagai istana para dewa. Gunung ini dianggap sebagai tempat bersemayamnya para dewa. Itulah sebabnya pura terbesar dan tersuci di Bali, Pura Besakih, berada di lereng Gunung Agung. 3. Puncak Gunung Agung adalah tempat sakral. Ada kepercayaan bahwa tidak semua orang boleh sembarangan mencapai puncak tertinggi, karena dianggap terlalu suci. Beberapa pendaki lokal memilih berhenti di titik tertentu sebagai bentuk penghormatan. 4. Arah Gunung Agung menentukan arah rumah dan pura. Dalam tradisi Bali, arah Kajah Utara ke arah Gunung Agung dianggap sebagai arah suci. Banyak pura dan rumah di Bali dibangun dengan orientasi menghadap Gunung Agung. Dua orang. Selain itu, ada beberapa larangan-larangan di Gunung Agung. Yang pertama adalah, pendaki dilarang membawa makanan yang berbahan dasar sapi, karena sapi dianggap hewan suci dalam agama Hindu. Dan yang kedua adalah, pendaki wanita yang sedang menstruasi diyakini tidak boleh naik, karena dianggap dalam keadaan cuntaka tidak suci.
Setelah 1 jam berjalan, kita sampai di pos 3 pada jam 11.10 WITA. Di pos 3 ini juga terdapat shelter untuk istirahat. Kita istirahat sejenak di pos 3, ya 5-10 menit. Setelah istirahat sejenak, kita lanjutkan perjalanan dari pos 3 ke pos 4. Nah, jalan ini akan lebih berat daripada jalan sebelumnya. Hutan juga sudah mulai terbuka dan juga sudah mulai panas cuacanya. Sepertinya ini cuaca akan cerah hari ini dan besok. Itu monten hacker tuh. Iya, tak panjang ambil itu bisa. Tapi dia ngambil huruf lain deh. Hurufnya Kubara. Di sini aku sudah mulai merasa letih. Tanjakan semakin terjal dengan tas bawaan yang juga berat, semakin membuat langkah kaki pun berat. Untuk pendakian ini, aku memang membawa air untuk konsumsi pribadi lumayan banyak, yaitu 3 botol ukuran 1,5 liter untuk 1 orang. Ini merupakan bawaan air terbanyak selama aku mendaki gunung. Tetapi, karena aku ambil paket private trip, maka aku gak perlu lagi mikir bawa bekal makanan, karena sudah disediakan dari guide-nya ya. Tenda juga sudah dibawakan sama guide-nya, jadi kita tinggal bawa perlengkapan pribadi saja. Lagi pos 4 ya. Dengan adanya kabut yang tebal ini, kesan Gunung Agung menjadi lebih mistis. Ada beberapa cerita angker tentang Gunung Agung, seperti pendaki yang tersesat di dunia gaib. Beberapa pendaki mengaku pernah tersesat karena memasuki wilayah gaib yang dijaga makhluk halus. Dan juga ada sosok kera putih. Banyak warga percaya jika muncul kera putih di jalur pendakian, itu bukan hewan biasa, ia dianggap sebagai penjaga gaib Gunung Agung. Bahkan pertanda besar seperti letusan akan datang. Tapi, percaya atau tidak, kita harus menghormatinya. Jangan lupa selalu berdoa dan menjaga sopan santun ketika di gunung. Perjalanan ke pos 4 ini memang jauh sekali. Kabut juga sudah mulai naik, angin juga sepoi-sepoi. Keringatku bercucuran dan sudah banyak menghabiskan air minum. Kata guide yang bersama saya, beberapa waktu lalu di sini ada kebakaran hutan. Dan mungkin juga ada beberapa pohon yang masih terlihat bekas terbakar. Apakah nantinya kita masih bisa melihat bekas-bekas pohon yang terbakar beberapa waktu yang lalu? Oh ya, kalian bisa pakai guide yang sama dengan aku ini. Dia orangnya enak, mudah diajak bicara. Jika kalian orang Jawa, pastinya bisa lebih cocok karena dia juga berasal dari Malang, Jawa Timur. Jika kalian mau, nanti aku bisa share kontaknya di akhir video ya, atau bakal aku cantumin di deskripsi video. Pastinya nanti akan aku spill berapa biaya yang tak gunakan untuk ke Gunung Agung ini. Gas terbakar. Kebakaran berapa hari atau bulan yang lalu ya. Akhirnya setelah perjalanan yang aku kira lebih panjang dari pos ke pos sebelumnya, sudah terlihat juga itu pos 4. Sinar matahari pun sudah berada di atas kepala kita. Jadi ini cuacanya sudah panas sekali. Di sisi lain aku senang, karena kemungkinan hari ini dan besok cerah. Aku jauh-jauh dari Kudus ke Bali, jangan sampai dapat cuaca buruk sih ya kalau bisa.
Dari pos 3 ke pos 4 sekitar 1,5 jam. Kita sampai di pos 4 pada jam 12.40 WITA. Kita istirahat dulu di sini, karena setelah ini, kita sampai di campsite. Semoga kita masih dapat lahan untuk mendirikan tenda. Setelah istirahat sejenak, kita lanjutkan mendaki menuju ke campsite. Dari pos 4 ini, jalan juga lebih miring lagi walaupun jaraknya lebih pendek. Jadi pastinya akan lebih capek. Dari pos 4 menuju ke campsite adalah sekitar 1 jam. Tetap semangat. Seperti yang aku bilang sebelumnya, dari pos 3 ke pos 4 ini memang lebih miring daripada jalan sebelumnya. Nah, kalian bisa lihat, jalanku banyak berhenti, ya karena memang ini lebih miring, cuaca juga sudah panas, jadinya tenagaku banyak banget terkuras di sini. Setidaknya, di sini sudah dapat pemandangan yang bagus. Jalan juga sudah terbuka, banyak pohon-pohon cemara, dan sudah terlihat juga lautan awan. Suara-suara berisik para manusia sudah sedikit terdengar. Hal ini menandakan kalau area campsite sudah sangat dekat. Karena jika terdengar banyak suara manusia, itu dapat dipastikan adalah pos pendakian dan bisa juga campsite atau dapat disebut juga dengan area camping. Oh iya guys, aku akan ingatkan sekali lagi tentang pentingnya membawa air yang cukup. Ya walaupun jika lewat Taman Edelweiss ini ada sumber air, tapi dari campsite harus turun lagi ke sumber air. Dan di sini juga tidak ada warung seperti gunung-gunung di Jawa ya, jadi pastikan bawa makanan dan minuman yang cukup. Kalau aku, sekarang membawa air sebanyak 3 botol dengan kemasan 1,5 liter untuk naik dan turun gunung, harusnya sih sudah cukup. Sedangkan, untuk makanannya, aku cuma membawa 2 snack saja. Terupuk tempe dan kacang atom. Makanan berat aku tidak bawa ya, karena sudah disediakan oleh guide. Jadi gak perlu khawatir tentang makan berat. Akhirnya kita sampai di campsite juga. Alhamdulillah, sepertinya masih ada beberapa lahan yang tersisa untuk mendirikan tenda. Kita langsung cari-cari lahan yang enak, lahan yang rata, agar posisi tidurnya nyaman, dan kalau bisa di bawah pohon. Kenapa harus di dekat pohon? Ya, karena akan sedikit melindungi tenda kita jika ada badai. Dan tidak terlalu panas nantinya. Ya, ini adalah tempat kita mendirikan tenda. Guideku ini sedang membangun 2 tenda untuk kita istirahat masing-masing. Dan ternyata di sini ada buah yang bisa dimakan guys. Murbe. Arbei. Bisa dimakan. Kata orang lokal di sini, nama buah yang aku makan ini adalah arbei. Kalau dapat yang sudah matang, yang warnanya ungu, pasti rasanya manis. Tapi kalau masih berwarna merah, pastinya agak kecut sih ya, karena masih mentah. Katanya, buah ini akan banyak muncul dan matang di bulan Agustus, tapi berhubung ini masih bulan Juni akhir, maka beberapa buah belum pada matang. Tenda kita pun sudah berdiri, juga sudah kita pasang flysheet sebagai pelindung tambahan. Hari pun mulai sore, kita pun menikmati dan menunggu pemandangan sunset di Gunung Agung. Sambil menikmati kopi panas, pastinya syahdu sekali. Menjelang malam, kita makan dulu untuk isi perut yang sudah keroncongan. Kita juga akan istirahat lebih pagi karena pada pagi hari nanti kita akan bangun sekitar jam 3 pagi dan melakukan summit pada jam 3:30.
fajar pun telah tiba. Sesuai dengan jadwal, maka jam 3 kita bangun dan melakukan persiapan. Setelah melakukan persiapan dan memakai baju untuk summit, pada jam setengah 4, kita pun segera keluar dan melanjutkan perjalanan di pagi yang dingin. Ini adalah kostumku untuk melakukan summit di fajar yang dingin. Aku memakai jaket windbreaker dengan celana panjang. Dan tidak lupa hydropack dan water bladder untuk tempat air. Pakaian ini sudah nyaman untuk mendaki pada malam atau fajar. Ketika mulai summit, aku tidak sempat membuat video karena aku fokus pada mendaki dan juga karena hawa dingin. Sepertinya aku gak nyaman memegang kamera. Dan juga jalur dari pos 4 menuju ke puncak ini juga sangat berat, jalan tip batu-batuan besar. Foto-foto ini juga dipotret oleh guideku. Aku mulai pegang kamera lagi pada waktu sunrise. Dan pada waktu itu, juga sudah sampai di puncak 1. Jadi jalan yang dilalui juga sudah landai. Akhirnya, setelah sekitar 2 jam-an, kita melalui kegelapan malam dengan angin yang menusuk-nusuk sampai ke tulang. Sampailah kita di puncak 1. Dari sini kita sudah bisa sedikit bersantai karena kita bisa istirahat sambil melihat sunrise dari puncak 1. Tampaknya, ada beberapa pendaki yang sudah sampai di puncak 1 ini. Setelah istirahat beberapa menit, kita lanjutkan lagi perjalanan menuju ke puncak 2. Di sini, kita bisa berjalan dengan santai, karena jalan sudah landai, dan juga sinar matahari juga sudah mulai muncul. Untuk mencapai ke puncak 2 kurang lebih kita berjalan selama 10 menit. Dari sini puncak 2 juga sudah terlihat. Dari jalan naga ini, kita bisa melihat kaldera Gunung Batur yang sangat besar. Harusnya kita bisa juga melihat Gunung Rinjani dari sini, jika tidak tertutup dengan awan. Jalan yang kita lalui ini disebut juga dengan jalur naga. Jalannya memanjang, sempit, dan berliku di antara tebing curam dan kawah dalam. Dari kejauhan, jalur ini memang mirip punggung seekor naga raksasa yang sedang meliuk di langit. Setiap langkah di sini terasa menegangkan di kiri jurang, di kanan kawah. Dan hanya ada angin dingin yang terus menghantam wajah. Banyak pendaki percaya, jalan naga bukan sekadar jalur, tapi juga simbol spiritual. Naga sebagai penjaga gunung agung, lambang kekuatan dan kesucian. Sekarang ini, kita sudah sampai di puncak 2. Gunung Agung. Kita akan istirahat sebentar di sini selama beberapa menit. Puncak 2, Gunung Agung ini cuma seperti gundukan di pertengahan jalur naga. Aku tidak perlu naik ke sana, ya cukup melihat beberapa orang yang ke sana saja. Aku lebih tertarik ke puncak sejati, yang mana nantinya bisa melihat kawah besarnya. Setelah beberapa menit kita istirahat di puncak 2, kita lanjutkan lagi perjalanan ke puncak sejati. Untuk menuju ke puncak sejati, kita masih melewati jalur naga seperti sebelumnya. Ketika aku melihat di YouTube tentang jalur naga ini, aku sedikit khawatir,
karena dilihat sepertinya jalannya kecil. Tapi setelah aku sampai ke sini, aku tidak setakut ketika melihat di video. Aku kira jalannya cukup besar, mungkin sekitar 1,5 meter, dan masih bisa juga buat simpangan 2 orang. Hal yang dirasakan ketika melewati jalur naga ini adalah seakan-akan sedang berjalan di atas punggung makhluk gaib, menguji keberanian sekaligus kerendahan hati. Dari titik inilah, pendaki benar-benar merasakan aura sakral Gunung Agung yang indah, angker, dan penuh wibawa. Yang kita lihat kali ini adalah jalan dari Via Pasar Agung. Jalan yang paling ekstrim untuk dilewati, karena akan menelusuri lereng yang terjal dan berbahaya, curam dan sempit. Oleh karena itu, ada beberapa tali pengaman untuk keselamatan para pendaki. Puncak sejati sudah terlihat dari sini. Langkah demi langkah terasa berat ketika mendekati puncak sejati Gunung Agung. Angin dingin berhembus kencang, membuat tubuh goyah, seolah ingin menguji keberanian siapapun yang melangkah di sini. Tidak semua orang bisa atau berani mencapai tempat ini. Karena selain berbahaya, juga penuh aura mistis yang membuat bulu kuduk berdiri. Namun, setiap langkah terasa seperti perjalanan spiritual, bukan sekadar menaklukkan ketinggian, tapi menyadari betapa kecilnya manusia di hadapan alam dan semesta. Jalan yang semakin sempit dan menanjak membuat kita harus lebih fokus. Adanya gerombolan antrian orang yang naik dan turun dari puncak juga wajib dipertimbangkan untuk selalu waspada. Karena jika terjatuh dari sini, kemungkinan besar kita akan kehilangan nyawa. Sekarang ini, waktu sudah menunjukkan jam 6 WITA. Tampak terlihat di puncak sana masih banyak sekali orang-orang. Jadi, aku lebih baik jalan pelan-pelan sembari menunggu orang-orang yang turun dari puncak. Puncak yang sempit dan berbahaya itu sebaiknya tidak diisi oleh terlalu banyak orang. Tak terasa, akhirnya kita sampai juga di puncak sejati Gunung Agung. Nah, memang masih banyak sekali orang yang antri hanya untuk mengabadikan momen yang bersejarah bagi masing-masing. Kita akan berjalan pelan-pelan di sini untuk melihat kawah Gunung Agung. Sekarang, di depan mata, terlihat bibir kawah raksasa, hitam dan dalam, tempat yang diyakini masyarakat Bali sebagai titik paling sakral, pusat kekuatan Gunung Agung. Setelah sekitar 15 menit kita berada di puncak sejati. Aku pikir ini saatnya untuk turun, agar nantinya kita gak terlalu kesorean sampai di base camp. Turun dari puncak sejati Gunung Agung adalah perjalanan penuh kewaspadaan.
Apalagi ditambah dengan keramaian antrian pada jalur yang sempit ini. Jalur yang tadi berhasil ditapaki, kini terasa jauh lebih menegangkan. Setiap pijakan harus hati-hati, karena batuan licin dan tajam bisa membuat langkah tergelincir. Ini bukan sekedar perjalanan pulang. Ini adalah ujian terakhir. Dan seringkali yang paling berbahaya. Jalur yang sempit, berbatu tajam, dan curam, kini menampakkan sisi gelapnya. Di sebelah kiri, jurang dalam yang seolah tak berujung. Di sisi kanan pun sama sedemikian rupa, tak mau kalah menakutkannya. Menghembuskan hawa dingin dan aroma yang samar, satu langkah salah bisa berakhir fatal. Angin bertiup kencang, membuat tubuh goyah seperti hendak dijatuhkan. Setiap hembusannya terasa seperti peringatan, jangan lengah, jangan sombong. Angin kencang menampar wajah, seolah mengingatkan agar kita tidak sombong setelah menaklukkan puncak tertinggi Bali. Suasana hening, hanya suara napas dan derit sepatu di bebatuan. Rasa lelah bercampur lega, karena semakin jauh meninggalkan bibir kawah, semakin dekat pula kita dengan jalur aman. Namun di dalam hati, masih ada getaran kagum sekaligus hormat, karena baru saja menapaki tempat paling sakral dan kini sedang dipulangkan oleh gunung, perlahan dengan penuh wibawa. Angin sejuk menemani, tanpa hujan, tanpa badai. Saat itu kita sadar, ini bukan sekadar keberuntungan, tapi sebuah anugerah. Cuaca cerah di ketinggian adalah hadiah yang membuat setiap langkah lebih ringan, dan rasa syukur pun mengalir, karena gunung telah memberi izin untuk menikmati keindahannya dengan penuh damai. Oh iya, aku hampir lupa. Aku akan spill biaya yang harus aku keluarkan untuk pendakian ke Gunung Agung. Satu dot bis dari Kudus ke Bali, tarifnya adalah 350.000. 2 GrabCar dari Terminal Ubud ke Ubud, 150.000. 3 GrabCar dari Ubud ke Basecamp Taman Edelweiss adalah 400.000. 4 GrabCar dari Ubud ke Terminal Ubud, 150.000. 5. Paket privat trip Gunung Agung adalah 850.000. 6. Makan sebelum pulang adalah 35.000. 7. Beli oleh-oleh jajanan Bali 125.000. 8. Bis dari Bali ke Kudus adalah 350.000. Untuk uang penginapan dan makan sehari-hari aku tidak mengeluarkan, karena aku menginap di tempat saudaraku yang kebetulan kerja di daerah Ubud dan makan sehari-hari juga selalu dikasih. Jadi total uang yang aku keluarkan adalah 2.410.000. Ya kita genapkan saja menjadi 2.500.000, biar gampang. Sesajen. Iya, sajen. Sajen di Gunung Agung. Mantap. Lautan awan. Wah. Sus. Sebenarnya, aku bisa lebih hemat lagi. Yang mahal adalah transportasi, karena aku masih awam banget di Bali dan mendakinya juga sendirian. Jadinya aku lebih praktis naik GrabCar. Di samping jaraknya memang jauh, aku juga membawa tas yang lumayan berat. Jika ingin lab hemat, kalian bisa sewa motor atau Grab motor.
Menuruni jalur naga di puncak Gunung Agung adalah ujian kesabaran. Jalur sempit ini memanjang di punggungan gunung, berliku seperti sisik naga yang tak ada habisnya. Setiap langkah terasa sama, batu demi batu, tikungan demi tikungan. Seakan tidak pernah berakhir. Angin dingin terus menghantam tubuh, membuat kaki goyang dan pikiran mulai bertanya, kapan jalur ini selesai? Di kiri terbentang jurang dalam, di kanan kawah menganga, dan satu-satunya pilihan hanyalah terus berjalan maju. Rasa lelah bercampur dengan rasa cemas, karena setiap kali menoleh, jalur yang dilewati justru tampak lebih panjang lagi. Banyak pendaki berkata, inilah titik di mana waktu seakan berhenti seperti berjalan di punggung naga abadi yang tak pernah menunjukkan ekornya. Namun pada akhirnya, langkah kecil yang konsisten akan membawa kita keluar dari lintasan mistis ini. Hingga kembali ke jalur aman, sambil menyadari betapa berat dan sakralnya perjalanan di Gunung Agung. Saat ini, kita sudah mendekati akhir dari jalur naga. Setelah ini kita akan dihadapkan dengan jalur bebatuan atau batu padat. Halo. Anjing sudah sampai puncak kan? Kamu kapan? Sampai lautan awan guys. Sampai lautan awan. Keren. Di Bali. Tapi loh, pemandangannya. Wah, nanobat. Mantap. Bos. Jalur naga pun sudah berakhir. Ini kita akan menuju ke jalur dengan bebatuan yang padat. Di tengah perjalanan, sesekali kabut naik dari kawah, menutup pandangan hanya beberapa meter ke depan. Dunia seakan mengecil, menyisakan hanya dirimu, tebing, dan jurang di sekitarnya. Pada titik inilah, rasa takut bercampur dengan rasa hormat yang mendalam. Gunung ini bukan sekadar tempat wisata, tapi sebuah ruang sakral yang hanya meminjamkan jalannya sebentar, sebelum menuntutmu untuk segera turun. Saat akhirnya jalur mulai melebar, dan vegetasi perlahan kembali terlihat, rasa lega menyeruak. Kaki masih gemetar, jantung masih berpacu cepat, tapi di dalam hati ada satu kesadaran. Turun dari puncak sejati bukanlah kemenangan, melainkan anugerah. Karena gunung telah mengizinkanmu kembali. Setiap pijakan bertemu dengan bebatuan besar, keras, dan padat, seakan tersusun sejak ratusan tahun lalu. Permukaannya kasar, dingin, dan tajam, seperti fosil lahar dingin yang telah membatu dan membeku bersama waktu. Kaki harus ekstra hati-hati, karena sekali salah langkah, bisa langsung tergelincir di antara celah batu, nafas tersengal, pundak terasa berat, dan jalur seakan tak ada habisnya. Namun di balik rasa lelah, ada kekaguman seolah kita sedang berjalan di atas sejarah, di atas sisa letusan gunung yang kini menjadi saksi bisu perjalanan manusia. Batu-batu itu bercerita bahwa alam pernah begitu ganas. Dan kini, ia hanya menunggu untuk kembali meledak suatu hari nanti. Turun dari gunung kali ini terasa jauh lebih ringan. Jalannya lebar, berupa tanah berundak-undak yang memudahkan pijakan kaki. Setelah lama melewati jalur terjal berbatu di puncak, kini setiap langkah serasa hadiah.
Kabut yang tadi pekat menutup pandangan dan membuat perjalanan terasa mencekam, perlahan mulai menipis. Hingga akhirnya hilang sama sekali. Untuk pertama kalinya setelah lama berjalan, jalur kembali terlihat jelas. Kelihatan. Kelihatan dari tadi. Setiap undakan tanah seperti memandu kaki, satu persatu membawa kita turun lebih dekat ke batas vegetasi. Udara semakin hangat, lembab, dan suara burung mulai terdengar samar dari kejauhan. Di kiri kanan, perlahan pepohonan mulai muncul kembali, menandakan kita hampir memasuki hutan. Tubuh yang lelah pun terasa mendapat energi baru, karena semakin dekat dengan jalur aman. Di titik ini, rasa lega begitu terasa bukan hanya karena perjalanan menjadi lebih mudah, tapi juga karena gunung seolah memberikan izin untuk kembali. Dari kabut yang menutup, menuju jalan yang jelas terbuka, pendakian ini mengingatkan kita, setelah gelap pasti ada terang, setelah berat pasti ada kemudahan. Dan di hadapan, batas vegetasi hutan menunggu, seakan menyambut kepulangan kita dari perjalanan panjang di puncak Gunung Agung. Pelangi. Menuruni jalur ini, terasa seperti berjalan di atas tubuh raksasa yang tertidur. Batuan besar yang menonjol dari tanah, seolah tulang punggungnya, keras, kokoh, dan diam membisu. Setiap pendaki melangkah di atasnya, menapaki sejarah alam yang telah membeku selama ratusan tahun. Nafas berat bercampur dengan rasa kagum, karena jalur ini bukan sekadar jalan turun, melainkan jejak abadi dari kekuatan bumi yang tak pernah benar-benar padam. Di Gunung Agung, ada teman pendaki yang unik, anjing-anjing gunung. Mereka setia mengikuti langkah para pendaki, naik turun jalur tanpa lelah. Kadang berlari di depan, kadang berhenti menunggu di belakang. Kehadiran mereka membuat perjalanan terasa lebih hangat, seolah gunung mengirimkan penjaga kecil untuk menemani setiap langkah. Akhirnya sampai juga campground. Setelah perjalanan panjang dari summit, akhirnya tenda-tenda mulai terlihat dari kejauhan. Rasa lelah seketika berubah menjadi lega, langkah kaki pun terasa lebih ringan. Suara teman yang sudah lebih dulu sampai, aroma kopi hangat, dan gemericik angin di sekitar camp menyambut dengan hangat. Sampai campsite. Akhirnya, sampai juga kita di tenda kita. Istirahat sejenak lalu dilanjutkan ringkas-ringkas barang. Dan menuju ke base camp Taman Edelweiss dan kemudian pulang. Sampai jumpa di pendakian selanjutnya. Videonya aku cukupkan sampai di sini saja, karena aku sudah capek.
untuk membawa kamera dan dokumentasi. Sampai jumpa dan terima kasih. Sampai.